Oke guys, quick market update tanggal 19 Februari hari ini, hari Kamis. Ya, Bitcoin sekarang berada di kisaran harga 66.600. Dan ya memang ini sempat dua kali Bitcoin naik ke harga 70.000, tapi ternyata tidak bisa tembus dari harga level 70.000 ini. Ya memang level 70.000 ini merupakan juga level psikologis juga untuk resistance dari Bitcoin sendiri. Dan terakhir memang sejak Bitcoin menembus angka 75.000, Bitcoin sekarang sudah berada di teritori bearish ya. Ya, dan sekarang kecenderungan Bitcoin untuk berada di ranging sideways antara 70.000 sampai dengan 65.000. Ya, dan mungkin kita akan lihat beberapa update-update berita sekarang yang bisa menentukan sentimen dari Bitcoin dalam jangka waktu dekat maupun menengah ya. Nah, jadi yang pertama ini ada dari Eric Trump yang memiliki perusahaan treasuries-nya yaitu American Bitcoin yang kemarin baru saja mencapai milestone pertamanya yaitu 6.000 Bitcoin dalam 6 bulan. Ya, jadi harusnya kurang lebih 1.000 Bitcoin ya per bulan ya. Dan ini katanya juga masih aktif akumulasi. Selanjutnya juga ada institusi lain yang secara aktif membeli ETF dari Bitcoin sendiri yaitu ETF-nya BlackRock, IBIT, yaitu perusahaan dari Abu Dhabi Wealth Funds ya, yaitu ada Mubadala Investment dan juga AI Wardah Investment ya. Ya, ini secara fundamental untuk long term price dari Bitcoin sendiri dan ETF yaitu sangat baik sebenarnya yang menunjukkan di fase market sekarang ini yang masih dalam bearish ya. Ternyata masih ada institusi itu, masih banyak institusi yang masih berminat untuk melakukan akumulasi Bitcoin maupun ETF-nya ya. Meskipun kita lihat juga di ETF Bitcoin sendiri itu cenderung outflow dalam belakangan ini. Dan selanjutnya kita lihat kalau dari Crypto Fear and Greed Index yaitu untuk mengukur sentimen dari market crypto sendiri sekarang berada di angka extreme fear 9 ya. Dan berarti market sekarang berada di kondisi yang sangat fear di mana para investor maupun trader itu enggan untuk masuk ke dalam market saat ini ya. Dan ini cukup parah dalam 1 bulan terakhir pun kecenderungan angka sentimennya ini berada di bawah angka 30 ya. Dan ini cukup rendah dalam 1 tahun terakhir. Bahkan ini juga mirip dengan level sentimen pada bear market 2022. Nah, jadi di dalam crypto market sekarang tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan dari segi kenaikan, bahkan cenderung mulai penurunan ya. Salah satunya juga karena sentimen market investor dan trader yang memang sekarang dalam kondisi extreme fear ini. Tapi menurut saya di dalam kondisi market yang extreme fear seperti ini, sama seperti di bear market 2022, di situ biasanya nanti akan ada kecenderungan untuk muncul peluang-peluang yang mungkin kita juga harus telaah lebih lanjut lagi ya. Karena bukan berarti ketika market berada di kondisi extreme fear ini berarti rebound sudah dekat ya, tapi bisa jadi ada penurunan lebih lanjut yang lebih dalam. Hanya saja biasanya setelah kondisi extreme fear ini akan dibarengi dengan adanya rebound seperti itu. Dan selanjutnya ada news yang juga cukup menarik ini dari Ethereum, yaitu adanya iShares Stake Ethereum Trust ETF, yaitu ETF staking dari BlackRock sendiri yang diajukan oleh BlackRock dan yang sekarang berada dalam form S1 dan lagi dalam pengajuan dan review oleh pihak SEC. Dan ini seharusnya cenderung bullish ya untuk Ethereum. Karena selain untuk memberikan exposure pada Ethereum itu sendiri, dari iShares Stake Ethereum Trust ETF ini juga memberikan exposure terhadap staking dari Ethereum. Ya. Dan seharusnya adanya Stake Ethereum ETF ini dari BlackRock harusnya juga bisa meningkatkan fundamental dari Ethereum, karena dengan adanya exposure terhadap Ethereum sendiri dan staking nanti bisa mendorong jumlah supply Ethereum mengkelok, dan tentunya nanti dengan demand yang sama bahkan meningkat, tentunya juga nanti kemungkinan bisa meningkatkan harga dari Ethereum itu sendiri. Dan selanjutnya ya kita lihat ya juga cukup hangat diperbincangkan ya di US ini terutama ya tentang adanya peraturan kripto yang sekarang lagi dalam fase perundingan juga dalam Senat, dan ada beberapa ya sebenarnya, dan yang terutama yaitu seperti adalah contohnya Clarity Act ya, dan itu sekarang ini kondisinya memang sedang dalam fase stagnan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak Demokrat dan Republik, dan di saat ini memang belum ada keputusan yang jelas. Namun nanti dengan sentimen pemerintahan US sekarang yang cukup mendukung industri kripto, seharusnya untuk bills ini akan sooner or later akan disetujui juga ya, dengan ketentuan-ketentuan yang nanti mungkin akan diperbincangkan lebih lanjut. Dan seharusnya crypto bills ini cenderung bullish untuk crypto market secara keseluruhan ya, terutama industri kripto, karena dengan adanya bills ini yang nanti keluar akan adanya kejelasan antara project sebagai commodities dan securities, itu salah satunya. Dan kemudian mungkin kita juga bahas yang cukup hangat diperbincangkan yaitu terkait adanya berita geopolitik yang belakangan ini cukup
diperbincangkan yaitu tentang Iran. Dan terakhir memang dari berita adanya negosiasi yang cukup konstruktif dan memang nanti ada pembicaraan lebih lanjut. Jika memang ini nanti menghasilkan keputusan negosiasi yang baik, ya seharusnya kita bisa melihat sentimen geopolitik yang juga mereda ya, dan juga tentunya untuk risk aset itu cenderung lebih baik. Namun memang untuk pembicaraan antara Iran dan US ini memang perlu dipantau lebih lanjut karena nanti untuk proposal barunya akan disampaikan dalam 2 minggu lagi ya, seharusnya 2 minggu dari sekarang. Nah itu nanti akan ada update-update lagi dan kita bisa lihat tensi geopolitik yang akan berpengaruh ke risk aset itu seperti apa. Kemudian selanjutnya yang membuat market itu cenderung bearish sekarang secara sentimen yaitu keluaran report dari minutes FOMC ya. Yang ternyata dari minutes FOMC ini disampaikan ada kemungkinan kenaikan suku bunga. Dengan adanya sentimen kemarin yang cenderung dovish untuk keputusan suku bunga atau penurunan suku bunga ya secara agresif dari Fed. Dan sekarang adanya perubahan pertimbangan dari The Fed di mana adanya kebijakan kemungkinan untuk kenaikan suku bunga. Ini membuat market cukup shock dan berakhir sentimennya lumayan bearish ya. Karena adanya inflasi yang dikatakan masih cukup tinggi meskipun sudah lumayan turun. Namun job market atau pasar tenaga kerjanya itu sudah cenderung membaik. Dan itu nanti tentunya akan membuat volatilitas jika ada speech dari Jerome Powell atau beberapa anggota The Fed lainnya yang nanti biasanya akan memberikan hints-hints terkait keputusan suku bunga ke depannya. Oke, jadi dari semua news tadi, cenderung market itu sekarang masih berada dalam kondisi yang cukup bearish ya, dengan adanya berita geopolitik tadi, kemudian juga adanya FOMC meeting minutes yang ternyata ada kemungkinan kenaikan suku bunga, dan juga crypto bills juga yang sekarang masih ditunda ya, masih stagnan, dan sekarang cenderung market masih dalam kondisi extreme fear juga, meskipun ada beberapa news yang baik juga, seperti stake Ethereum Trust ETF dari BlackRock dan juga perusahaan investasi dari Abu Dhabi dan juga Eric Trump perusahaan ABTC-nya yang masih akumulasi Bitcoin. Jadi cenderung market sekarang masih dalam kondisi yang bearish dan netral. Jadi sentimen market sekarang lebih cenderung ke arah netral ke bearish ya. Dan kemudian secara teknikal Bitcoin dengan sentimen yang tadi cenderung netral dan bearish itu kemungkinan akan mengarah ke sideways dalam waktu dekat dengan range antara 70 sampai 72 ribu untuk resistansnya dan supportnya di antara 66 sampai 65 ribu. Dan untuk key level bullishnya untuk Bitcoin sendiri dari level yang saya lihat sendiri dari BBB saya yaitu ada di level 74.500 ya, dan ini memang level 74.500 atau ya kisaran 75.000 itu level terakhir neckline untuk jika kita lihat dalam pattern lebih besar yaitu adanya pattern head and shoulders ini dari Bitcoin ya. Dan ya ini karena akan break ya, ini membuat cenderung sentimen dari technical itu juga lebih ke arah bearish. Dan juga ya mungkin untuk levelnya penurunan dalam jangka waktu menengah maupun agak panjang ya, ini level yang cukup dalam, kemungkinan ujung dari head and shoulder-nya ada di level sekitar 52.000. Jika Bitcoin nurun sampai ke level 52.000 ini tentunya perlu katalis yang signifikan membuat market itu sangat bearish. Misalnya tadi adanya kenaikan suku bunga ya, atau ternyata misalnya negosiasi antara Iran dan US ini tidak berakhir dengan baik. Namun selama di market belum ada katalis news yang membuat market sangat bearish atau bullish, range di level 70.000 sampai 72.000 dan juga 66 sampai 65.000 ini cukup reasonable dari Bitcoin untuk ranging di harga ini juga. Dan level-level ini bisa jadi referensi aja untuk kalian dalam kalian melakukan analisa kalian masing-masing. Dan juga technical seperti ini dalam jangka waktu time frame menengah maupun pendek maupun panjang itu akan kita update juga dalam Outlook Crypto Wave ya, yang kalian bisa juga lihat dari aplikasi Crypto Wave, dan itu juga ada technicalnya maupun berita secara industrinya, juga berita makronya, dan juga banyak update yang bisa kalian lihat di sana yang bisa menambah insight kalian juga. Nah, jadi itu tadi quick market update hari ini tanggal 19 Februari hari Kamis, dan jangan lupa selalu untuk do your own research ya, dan juga ini sebagai referensi kalian aja untuk setiap data yang ditampilkan tadi, dan juga stay safe ya, lakukan manajemen resiko yang baik dan bagus.